Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan membahas sebuah klaim yang sering kita dengar ketika Muslim sudah mentok di saat ditanya apa yang dihasilkan oleh peradaban Islam untuk ilmu pengetahuan. Rata-rata Muslim akan kembali ke belakang yang katanya zaman keemasan Islam. Berikut ini Goldie Gamari yang adalah orang Iran kewarganegaraan Kanada membongkar semua klaim itu. Berikut videonya. Halo teman-teman, Brother Phil. Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan mengupas sebuah argumen yang sangat provokatif dari pelajaran kita. Ini argumen yang menantang sekali, menantang narasi besar soal zaman keemasan Islam. Betul. Klaimnya ini gimana ya? Sangat radikal. Benar. Pelajaran kita ini menyatakan kalau periode kemajuan ilmu pengetahuan itu sebenarnya tidak banyak hubungannya dengan Islam sebagai agama. Bahkan lebih jauh lagi. Ya, bahkan dibilang mungkin lebih akurat kalau kita menyebutnya zaman keemasan Iran atau Persia. Jadi misi kita hari ini jelas ya. Kita mau coba bongkar dan pahami logikanya. Dan biar kita semua paham konteksnya, periode yang kita bicarakan ini kan umumnya berpusat di Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Sekitar abad ke-8 ke atas ya. Betul, setelah tahun 800-an Masehi lah. Ada juga pusat lainnya di Spanyol di bawah Umayyah. Nah, premis inti dari pelajaran kita ini adalah pembalikan total. Pembalikan total? Ya, argumennya adalah semua pencapaian hebat itu terjadi meskipun ada Islam, bukan karena Islam. Ini kerangka yang akan kita pakai. Oke, menarik. Mari kita langsung masuk ke argumen pertamanya. Ini sepertinya fondasi dari semuanya ya, soal siapa sebenarnya para cendekiawan itu. Nah, ini dia. Pelajaran kita ini membuat klaim statistik yang sangat berani. Berapa angkanya? Dikatakan mayoritas besar, angkanya disebut sekitar 90% dari para sarjana, ilmuwan, filsuf itu sebenarnya bukan orang Arab. Lalu siapa? Mereka orang Iran, Persia. Nama-nama besar yang kita kenal kayak Ibnu Sina, Al-Biruni, Al-Hawarizmi, Al-Razi, semua itu orang Persia. Nanti di situ kan, ada lapisan lainnya yang lebih provokatif. Betul sekali. Klaim selanjutnya ini lebih dalam lagi. Pelajaran kita berargumen kalau banyak dari cendakiawan Persia ini, ya meskipun mereka hidup di bawah kekuasaan Muslim, namanya Muslim, Tapi sebenarnya bukan Muslim yang taat. Beberapa bahkan dituduh, Muslim palsu atau ateis terselubung. jadi mereka cuma pura-pura begitu. Untuk apa? Menurut teori ini, murni untuk bertahan hidup. Ya gimana ya, di iklim politik saat itu, menjadi non-Muslim atau pemikir bebas itu bisa berbahaya. Oh, oke. Jadi mereka bermain aman agar bisa terus bekerja tanpa dianiaya. Tepat. Ini tuduhan yang sangat serius. Nah, untuk membantu kita paham soal identitas ini, pelajaran kita pakai analogi yang menurut saya jitu sekali. Ya. Yang soal Shakespeare dan Mozart itu kan. Betul. Coba kita pikirkan, kita kan tidak pernah bilang William Shakespeare itu penyair besar Kristen. Atau Mozart sebagai komposer jenius Kristen nggak pernah kan? Kita sebut mereka berdasarkan kebangsaan dan profesinya. Shakespeare penyair Inggris, Mozart komposer Austria. Nah, itu dia. Agama mereka mungkin bagian dari hidup mereka ya, tapi itu bukan label utama yang mendefinisikan kontribusi mereka. Tepat. Pertanyaan yang diajukan di pelajaran kita ini kan, kalau kita begitu ke tokoh Eropa, kenapa pendekatan yang sama tidak dipakai untuk para pemikir Persia ini? Kenapa identitas nasional mereka sebagai orang Iran seolah-olah dikesampingkan dan semuanya dimasukkan ke satu keranjang besar berlabel ilmuwan Muslim? Persis. Implikasinya besar sekali. Perspektif ini pada dasarnya menuduh ada semacam penjajahan budaya. Penjajahan budaya, oke. Maksudnya? Ya, argumennya adalah dengan melabeli semua orang ini Muslim, narasi sejarah secara efektif mengklaim pencapaian budaya Persia untuk peradaban Islam Arab. Ini tuduhan kalau sejarah ditulis oleh pemenang. Identitas bangsa yang ditaklukkan, dihilangkan, diganti identitas agama sang penakluk. Kurang lebih begitu. Ini mengangkat pertanyaan besar tentang bagaimana narasi sejarah itu dibentuk. Oke, ini membawa kita ke tema kedua. Kalau para cendekiawan ini bukan produk budaya Islam Arab, lalu peran Islam sendiri apa? Nah, ini dia argumen meskipun Islam bukan karena Islam. Gimana cara pelajaran kita membangun argumen itu? Pelajaran kita ini mengajukan satu pertanyaan retoris. Pertanyaan yang tajam sekali. Apa pertanyaannya? Kurang lebih bunyinya begini.
Jika Islam adalah penyebab zaman keemasan, kenapa negara modern yang paling ketat menerapkan hukum syariah, kayak Afghanistan atau Iran, justru digambarkan sebagai tempat yang represif dan anti-intelektual? Pelajaran kita bahkan menyebutnya lubang neraka abad ke-7. Itu perbandingan yang sangat kontras. Jelas sekali tujuannya untuk memprovokasi pemikiran. Jadi, kalau bukan Islam, apa penjelasan alternatifnya? Dari mana semua pengetahuan ini datang? Teori alternatifnya adalah penyerapan. Argumennya, zaman keemasan itu terjadi bukan karena dorongan internal dari ajaran Islam, Tapi karena tapi karena para penakluk Arab yang awalnya kan relatif nomaden, secara cerdas menyerap dan memanfaatkan kekayaan pengetahuan dari peradaban-peradaban yang mereka taklukkan. mereka pada dasarnya mewarisi harta karun intelektual, begitu. Tepat, harta karun intelektual. Kita bicara soal filsafat Yunani klasik yang dilestarikan oleh para sarjana Kristen Suryani. Lalu apa lagi? Ada juga tradisi administrasi dan sastra dari Kekaisaran Persia Sasaniyah, lalu matematika dan kedokteran dari India, tradisi keilmuan kuno dari Mesir juga. Jadi para penakluk Arab ini tiba di wilayah yang sudah penuh dengan ilmu pengetahuan. Jadi argumennya, mereka tidak menciptakan dari nol. Mereka lebih seperti katalisator atau sponsor. Tepat sekali. Para penguasa Muslim, seperti Khalifah di Baghdad, itu dilihat bukan sebagai sumber inspirasi, tapi patron yang cerdas. Mereka menyediakan dana, stabilitas, mendirikan institusi kayak Baitul Hikmah. Iya, tapi yang melakukan semua pekerjaannya, menerjemahkan, mensintesis, berinovasi, itu adalah orang-orang dari komunitas taklukan ini. Kristen, Yahudi, Zoroastrian, dan tentu saja orang Persia. Jadi peran penguasa Muslim itu cuma penyandang dana, bukan sumber idenya. Dalam narasi ini ya, pengetahuannya itu diimpor. Oke, ini kerangka teori yang menarik, tapi mungkin masih agak abstrak. Ada nggak studi kasus konkret dari pelajaran kita? Tentu saja. Contoh utamanya, aljabar. Aljabar, oke. Gagasan populer yang sering kita dengar, kan aljabar ditemukan oleh seorang Muslim. Nah, pelajaran kita mengklaim gagasan itu sepenuhnya salah. Sepenuhnya salah. Ya, karena menyederhanakan cerita yang jauh lebih kompleks. Asal-usul konsep aljabar itu menurut argumen ini bisa dilacak sampai ke India kuno. Lalu di mana peran Al-Khawarizmi yang sering disebut Bapak Aljabar? Nah, disinilah inti argumennya. Pelajaran kita menyoroti beberapa hal. Pertama, dan ini penting sekali, Al-Khawarizmi adalah seorang Iran, Persia. Bukan Arab. Bukan Arab. Kedua, karyanya yang monumental itu adalah sebuah sintesis brilian. Dia mengambil konsep dari India, menggabungkannya dengan metode dari Yunani, lalu menyajikannya dalam kerangka yang sistematis. Jadi dia tidak menciptakan dari ketiadaan, dia lebih seperti seorang organisator jenius. Persis. Dan dia diposisikan sebagai contoh sempurna dari tesis utama pelajaran kita ini. Seorang cendekiawan non-Arab, yaitu Persia, bekerja di bawah naungan Arab, yang pencapaiannya adalah menyerap dan mensintesis pengetahuan dari peradaban lain. Dan poin kritisnya adalah bagaimana cerita ini biasanya disampaikan. Tepat. Narasi umum kan seringnya hanya menyoroti label muslimnya. Identitasnya sebagai orang Persia dan ketergantungannya pada sumber non-Islam seringkali dikesampingkan. Jadi kasus Al-Khawarizmi ini jadi bukti nyata dari pola yang lebih besar. Pola bagaimana kontribusi dari berbagai budaya diserap ke dalam satu narasi tunggal zaman keemasan Islam sambil pelan-pelan menghapus asal-usulnya yang multikultural. Untuk memantapkan argumen ini, pelajaran kita ditutup dengan analogi modern yang sangat kuat. Soal gedung-gedung di Dubai. Ah ya, analogi ini meminta kita membayangkan Dubai. Gedung-gedung megah seperti Burj Khalifah. Dibangun dengan uang Arab. Dari minyak, itu tidak ada yang membantah. Betul. Tapi mari kita lihat lebih dekat. Siapa yang merancangnya? Arsitek dari Amerika, Eropa. Teknologinya dari mana? Baja, kaca, sistem lift, semua dari Barat atau Asia Timur. Dan yang membangun? Sebagian besar pekerja dari Asia Selatan kan? Oke, gambaran itu jelas. Lalu hubungannya? Bayangkan 1000 tahun dari sekarang. Sejarawan menemukan sisa-sisa gedung ini dan menyimpulkan, wow, di abad ke-21 peradaban Islam mencapai zaman keemasan arsitektur. Kesimpulan itu akan sangat keliru. Sangat keliru dan menyesatkan. Mereka mungkin benar soal siapa yang bayar, tapi mereka akan sepenuhnya salah tentang dari mana otak, keahlian, dan teknologinya berasal. Saya mengerti. Jadi Khalifah Abbasiyah di Baghdad itu seperti para syekh di Dubai.
Mereka menyediakan dana dan lokasi. Dan para cendekiawan Persia, Kristen, dan Yahudi adalah arsitek dan insinyur internasionalnya yang membawa pengetahuan dari peradaban mereka masing-masing. Itulah gambaran yang ingin dilukiskan oleh analogi itu. Ya, analogi ini secara efektif memisahkan antara patronase atau pendanaan dengan inovasi, penciptaan. Baik, kalau begitu, mari kita rangkum argumen-argumen utama dari pelajaran kita hari ini. Pertama, klaim bahwa zaman keemasan Islam itu label yang keliru. Mungkin lebih akurat disebut zaman keemasan Persia. Karena dominasi cendekiawan Iran, ya. Kedua, argumen bahwa banyak pemikir ini bukanlah Muslim yang taat. Dan ketiga, ide sentral bahwa ledakan pengetahuan ini terjadi bukan karena dorongan dari Islam, tapi karena penyerapan pengetahuan dari peradaban lain. Ringkasan yang sangat baik. Terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Jika demikian Tuhan mendandani rumput di ladang, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari.